Apakah boleh, pertanyaan saya, dalam proses penyidikan pro justisia menghilangkan barang bukti? Alasannya penyidik ini adalah dari peserta gelar. Pemirsa, kasus pengancaman yang dialami oleh Komang Putrayasa, warga Kelurahan Banyuning, Gang Aditya, Kecamatan Buleleng, Bali, kemungkinan akan berbuntut panjang, sebab korban Komang Putrayasa berencana melaporkan kejadian tersebut ke Propam Polda Bali, Mabes Polri, dan juga ke Omnibus Law. Putrayasa, betapa tidak, apa yang membuatnya kaget setelah dirinya mengetahui barang bukti yang ia serahkan kepada pihak penyidik Polres Buleleng tiba-tiba hilang. Putrayasa mengungkapkan, hilangnya barang bukti yang ia serahkan kepada petugas kepolisian justru ketika dalam proses penyidikan di Satreskrim Polres Buleleng, guna ingin mendapatkan kejelasan atas hilangnya barang bukti tersebut. Ketut Putrayasa, didampingi saksi Gede Arka Wijaya, mendatangi penyidik unit 1 Reskrim Polres Buleleng pada hari Sabtu, tanggal 1 April tahun 2023, untuk mengetahui bagaimana hasil perkembangan, apa yang telah terjadi atas hilangnya 6 barang bukti milik Komang Putrayasa. Mari kita simak pernyataan dari Putrayasa dan saksi yang juga seorang aktivis hukum, Gede Arka Wijaya berikut ini. Dalam rangka itu dugaan menghilangkan barang bukti, Pak. Jadi penyerahan barang bukti itu ada 7, Pak. 7 barang bukti, ini lengkap semua, Pak. Ada 7 barang bukti, tapi yang saya tanda tangani barusan itu cuma 1, Pak. Artinya cuma muncul 1 dari Ya. itu. Dari barang bukti 7 ini yang muncul cuma 1 penuntutan saja. Dan juga saya tanda tangan itu, kita itu tanggal 17 Maret 2023. Tapi surat yang barusan saya ambil itu menjadi 13 Maret. Kenapa bisa? Tidak cocok. Dia tidak cocok, Pak. Nah, memang waktu itu tanggal 17 Maret itu ngeprintnya banyak, nggak tahu saya, ngeprintnya banyak. Tapi yang saya ambil barusan ini tanggal 13 Maret, menjadi tanggal 13 Maret. Itu tulis tangan ya? Tulis tangan. Meragukan. Ini jadi meragukan, jadi saya... Berarti 7 barang bukti Pak itu dihilangkan Pak itu, menurut Pak sendiri? Ya dugaan ini dihilangkan atau dikabulkan gitu, Pak. Tadi sudah sempat ditanyakan alasannya apa, Pak? Peserta gelar. Peserta gelar, Pak, alasannya. Alasan begini, saya tambahkan. Saya di sini adalah yang selalu mengawal beliau dan saya sebagai juga saksi atas kasus Komang Putrayasa, dugaan pengancaman pembunuhan oleh preman-preman itu. Artinya di sini jelas, saya tegaskan lagi sekali kepada akhir media, oknum penyidik Polres Buleleng menghilangkan barang bukti yang sudah dilaporkan oleh Komang Putrayasa. Kenapa saya bilang menghilangkan? Karena ini sudah pro justisia. Ini sudah ke ranah penyidikan. Jadi ada obstruction of justice yang kami duga di sini, yaitu menghalang-halangi proses penyidikan. Di mana barang bukti yang diserahkan oleh saudara Komang Putrayasa sebagai pelapor di sini adalah 7 alat bukti yang tertera dalam tanda terima penyerahan barang bukti tanggal 17 Desember 2022. Ketika ada panggilan dari pihak kepolisian, ada panggilan 17 Maret di sini. Nah, ketika panggilan 17 Maret ini, Komang Putrayasa bersama istrinya diminta keterangan dan menandatangani bukti sita barang bukti dari penyidik Polres Buleleng. Pada waktu itu kami sebagai saksi juga, saya di sana juga melihat adanya lengkap, Pak, video-video barang bukti lengkap padahal, tetapi tidak diberikan pada waktu itu, langsung diberikan kepada Komang Putrayasa. Nah, ketika Komang Putrayasa meminta sita itu di tanggal sekarang, tanggal 1 April ini, ternyata terjadi perubahan yang sangat mengagetkan saudara Komang Putrayasa, di mana perubahannya adalah 7 barang bukti ini, yang 6 barang bukti dihilangkan oleh penyidik unit 1 Polres Buleleng. Tadi saudara Komang Putrayasa bersama saya menanyakan itu ke penyidik langsung. Ternyata
menghilangkan barang bukti ini atas persetujuan gelar katanya. Di sana kami membaca ada gelarnya itu Kasat Reskrim yang pertama dan KBO dan lengkap di sana. Berarti apakah boleh pertanyaan saya dalam proses penyidikan pro justisia menghilangkan barang bukti? Alasannya penyidik ini adalah dari peserta gelar, menghilangkan barang bukti dari peserta gelar. Nah ini Kapolres Buleleng ini jangan bungkam saja, ini nasib manusia. Dan lebih parahnya, kenapa kami meminta itu? Karena ini sudah berlangsung 3 bulan, tidak ada penangkapan dan penahanan. Malah preman-preman ini bersaksi dalam persidangan kasus dugaan penganiayaan dan tidak terbukti. Dan melakukan aksi lagi. Bagaimana saudara Komang Putri jelaskan pada waktu Anda diancam kembali? Ya, jadi waktu saya di pengadilan negeri Singaraja, preman tersebut malah menjadi saksi, bahkan saya diancam lagi. Mau dibunuh lagi. Untung waktu itu Jero Arsun ada di belakang saya. Bahkan waktu saya keluar pun itu sudah selesai sidang, preman itu bersama massa mengejar saya, mobil sampai dirusak. Mobil siapa yang dirusak? Mobil Jero Arsun. Mobil saya sampai dirusak loh. Dan dia diamankan oleh polisi, diserang kembali oleh preman itu. Jadi Komang Putri begini, apa keinginan kamu sebenarnya Komang Putri? Kenapa ini 3 bulannya, harapan kepada Polres Buleleng seperti apa? Jadi harapan saya, kenapa preman ini sudah 3 bulan belum ditangkap-tangkap? Jadi harapan saya, kalau cepatlah ditangkap, karena ini kan membahayakan nyawa saya. Bagaimana aktivitas saya keluar rumah, jadi was-was saya. Buktinya contoh, preman itu ketemu lagi sama saya di pengadilan, ngancam lagi. Untung ada Jero Arsun waktu itu di belakang saya. Kalau nggak ada bagaimana? Lalu gini Pak, apa langkah-langkah yang harus terima selanjutnya Pak? Bagaimana Pak? Apa langkah-langkah selanjutnya yang Pak lakukan sebagai Pak merasa dirugikan dalam kasus ini Pak? Jadi saya akan melaporkan ini ke Propam Polda. Jadi hari Senin saya akan melaporkan dengan ganjalan lah. Kenapa barang bukti saya 7 bisa menjadi 1? Nah itu akan saya laporkan. Sebagaimana diberitakan, pada tanggal 17 Desember tahun 2022, Komang Putrayasa, bersama keluarganya, datang ke Mapolres Buleleng, guna meminta perlindungan, sekaligus melaporkan 3 orang, yakni, KL, PA, dan KT, karena, telah melakukan pengancaman, dengan kata-kata akan dihabisi, bahkan terlapor, datang dengan membawa senjata tajam, dan besi, yang diduga akan digunakan untuk memukul. Selain itu, dalam laporannya, korban Komang Putrayasa juga menyebutkan, telah didatangi oleh KL, PA dan KT, bahkan, untuk kedua kalinya, korban dipaksa, untuk mengosongkan rumah yang dibelinya, dari seorang pengacara. Sebelumnya, laporan Komang Putrayasa, telah diterima oleh pihak penyidik Reskrim Unit 1 Polres Buleleng bernomor, Dumas 290 RES 1. 24/12/2022 SPKT Polres Buleleng, yang mana, pada saat melapor, korban Putrayasa, menyerahkan 7 barang bukti, diantaranya pentungan besi, sejumlah bukti video dan foto, dan screenshot percakapan WhatsApp, dengan jumlah semuanya 7 barang bukti. Atas hilangnya barang bukti tersebut, Putrayasa, berencana akan melaporkan kasus tersebut, ke Propam Polda Bali, dan Mabes Polri, atas dugaan penghilangan barang bukti, karena dianggap menghalangi proses penyidikan atau obstruction of justice.